Shalom, saya Alberta Astina Sherliana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ringkasan dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana Perjanjian Lama terdapat 39 Alkitab dan Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Di mana Perjanjian Lama dibagi menjadi beberapa kitab, yaitu kitab-kitab Taurat. Kitab-kitab Taurat terdiri dari Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini pada mulanya menceritakan penciptaan alam semesta, asal usul umat manusia, asal mula dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Selain itu juga diceritakan asal usul nenek moyang bangsa Israel, meliputi Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk kitab Keluaran, kelepasan dari perbudakan, yaitu terdapat dalam Keluaran 18 ayat 9 sampai 10, menceritakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah juga mengadakan perjanjian dengan umatnya di Gunung Sinai. Selanjutnya kitab Imamat itu menceritakan tentang kekudusan. Imamat 11 ayat 44 memaparkan peraturan-peraturan untuk ibadah, kurban-kurban, dan upacara-upacara yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Terdapat juga tuntutan bagi para imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dalam kitab Bilangan, itu menggambarkan penggambaran di padang gurun dalam Bilangan 32 ayat 13. Sejarah bangsa Israel sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai sampai tiba di perbatasan timur tanah Kanaan. Rentang waktunya sekitar 40 tahun. Nah, nama Bilangan itu sendiri diambil dari peristiwa penting dalam kitab ini, yaitu sensus bangsa Israel. Selanjutnya, Ulangan. Dalam kitab Ulangan itu mengajarkan pengajaran bagi umat Allah. Dalam Ulangan 11 ayat 31 sampai 32. Serangkaian ajaran dari Musa kepada bangsa Israel. Generasi kedua, bukan orang tua mereka yang mengalami perbudakan di Mesir waktu mereka berada di tanah Moab. Mereka berhenti di situ setelah mengakhiri perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Setelah ini, mereka akan masuk ke tanah Kanaan untuk mendudukinya. Terdapat juga kitab-kitab sejarah, yaitu kitab Yosua. Kitab Yosua ini menceritakan pahlawan Tuhan yang gagah berani. Dalam Yosua 1 ayat 8, kisah bangsa Israel ketika mereka merebut tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua atau pengganti Musa. Selanjutnya hakim-hakim. Nah, terlepas dari hamba-hamba yang terpilih pada masa sukar. Dalam Hakim-Hakim 1 ayat 2 menceritakan sejarah bangsa Israel sebelum berbentuk kerajaan. Pada masa itu bangsa Israel dipimpin oleh para hakim atau pemimpin militer. Nah, pada masa hakim-hakim bisa disebut sebagai masa kegelapan bangsa Israel. Dalam kitab Rut, yaitu kitab penebusan keluarga Allah bagi segala bangsa, menceritakan kisah Rut, seorang wanita Moab yang menikah dengan seorang Israel. Dia sangat setia kepada ibu mertuanya dan kepada Allah Israel. Dari garis keturunannya, Raja Daud dan Mesias dilahirkan. Kitab 1 Samuel ini menceritakan klarifikasi seorang raja. Sejarah bangsa Israel pada masa peralihan dari masa hakim-hakim ke masa kerajaan. Tokoh utama yang bangsa Israel. Tokoh utamanya adalah Nabi Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. 2 Samuel menceritakan garis keturunan Raja Daud. Lanjutan dari kitab 1 Samuel menceritakan pemerintahan Raja Daud hingga menyatukan Israel dan Yehuda. Walaupun digambarkan sebagai seorang yang sangat beriman, taat, dan setia kepada Allah, Raja Daud tidak segan untuk bertindak kejam demi memenuhi keinginannya. Namun demikian, ketika dipaparkan dosa-dosanya pada Nabi Nathan, Raja Daud segera bertobat. Selanjutnya kitab 1 Raja-Raja. Nah, di sini
pecahnya kerajaan Israel. Lanjutan dari kitab Samuel tentang sejarah pemerintahan raja-raja Israel. Sejarah tersebut dapat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1. Wafatnya Raja Daud dan pengangkatan Salomo untuk menggantikannya. Yang kedua, pemerintahan Salomo dan usahanya membangun bait suci. Dan yang ketiga, pecahnya Israel menjadi kerajaan utama dan kerajaan selatan. 2 raja-raja, pembuangan ke Babel. Nah, ini adalah bencana bagi kedua kerajaan ya. Terdapat dari 2 Raja-Raja 24 ayat 15. Lanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, sejarah kedua kerajaan sampai jatuhnya Samaria dan berakhirnya kerajaan utara. Dan yang kedua, sejarah kerajaan Yehuda mulai dari jatuhnya kerajaan Israel sampai menghancurkan Yerusalem dan Nebukadnezar. Nah, 1 Tawarakih, seluruh bangsa Israel itu ulasan dari histori Israel ya, muncul 45 kali. Nah, di dalam kitab ini, kitab 1 dan kitab kedua sebagian besar berisi peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Nah, maksud penulisannya yang pertama, menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, Allah masih memegang janjinya. Dan yang kedua, menguraikan asal mula ucapan ibadah di bait suci di Yerusalem. Nah, kitab 1 Tawarakih menceritakan wafatnya Saul serta pemerintahan Raja Daud. Dalam 2 Tawarakih, yaitu pendahuluan sebelum terjadinya bencana bagi kedua kerajaan. Lanjutan dari kitab 1 Tawarakih. Mulai dari pemerintahan Salomo sampai wafatnya. Selain ini juga menceritakan pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam melawan Raja Rehabeam. Nah, kitab ini hanya menceritakan sejarah Yehuda sampai jatuhnya Yerusalem. Kitab Ezra, Allah semesta langit. Nah, ini lanjutan dari kitab Tawarakih, menggambarkan keadaan bangsa Yahudi setelah menjadi masa pembuangan di Babel. Kitab Nehemia. Nah, ini pembangunan tembok Yerusalem ya. Nah, dalam kitab ini 3 bagian dalam kitab ini, yaitu salah satunya perbaikan tembok Yerusalem di bawah pimpinan Nehemia, dan yang kedua pembacaan hukum Allah yang dilakukan Ezra dan pengakuan dosa umat Israel, dan yang ketiga aktivitas lain yang dilakukan Nehemia sebagai gubernur Yehuda. Yang selanjutnya kitab Ester. Nah, pada saat yang seperti ini, dalam Ester 4 ayat 14, seorang ratu yang melayani Tuhan. Nah, di sini menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di istana Raja Persia. Tokoh utamanya adalah Ester, seorang wanita Yahudi yang layaknya disebut pahlawan. Dia menggagalkan rencana musuh dan membinasakan orang-orang Yahudi. Selanjutnya, kitab-kitab puisi dan hikmat. Nah, yang pertama yaitu Ayub. Kitab Ayub menceritakan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam kemuliaan dan kuasanya kepada Ayub. Jelas terlihat bahwa masalah hutang Ayub atau yang disebabkan karena dosa, melainkan kedaulatan Allah. Dalam kitab Mazmur. Ini dalam kitab Mazmur isinya tentang pujian-pujian ya. Kelima buku dalam kitab Mazmur terentang sejak masa Musa sehingga pasca pembuangan, melingkupi segala emosi dan pengalaman manusia, disusun sedemikian rupa sehingga cocok bagi pelayanan musik di bait Allah. Nah, makanya sebagian besar lagu-lagu rohani itu terdapat dalam kitab Mazmur. Yang selanjutnya adalah Amsal. Amsal ini biasanya digunakan untuk kitab apa ya? Kalau bagi saya, Amsal ini adalah kitab yang berisi tentang didikan untuk, apalagi terutama untuk kaum muda ya.
itu penting banget. Nah, di situ banyak sekali hikmat yang muncul. Amsal dirancang untuk memperlengkapi para pembaca dalam hikmat, pengertian, disiplin, dan kebijaksanaan. Pengembangan kemampuan dalam segala aspek kehidupan sangat ditekankan. Dengan itu, keindahan hidup dan kebenaran hidup akan menggantikan kebodohan dan kejahatan. Umat Tuhan bisa melakukannya asalkan bersandar pada Allah. Nah, di sini banyak sekali ayat-ayat didikan untuk kaum anak muda. Nah, selanjutnya adalah kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah penerapan daya pikir dan kemampuan yang besar dalam pencarian akan makna hidup dan tujuan hidup. Dia mendapati bahwa hikmat, kekayaan, pekerjaan, kesenangan, dan kekuasaan semuanya mengarah kepada kehampaan dan akan lenyap. Satu-satunya sumber dari makna dan pencapaian hidup adalah sejati adalah Allah. Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang cinta dalam pernikahan ya. Isinya banyak ayat yang bagi kaum muda untuk kekasihnya. Nah, dalam kitab Kidung yang indah ini menggambarkan cinta yang mendalam antara Salomo dengan mempelai perempuannya, seorang perempuan Sulam. Nah, di Kidung ini mengagungkan kebajikan kasih secara lahir dan batin dalam pernikahan. Selanjutnya kitab-kitab Nabi besar, yaitu terdapat pada kitab Yesaya. Yesaya terdapat 2 pesan ganda dalam kitab ini. Penghukuman dan penghiburan. Memaparkan juga penghakiman Tuhan terhadap Yehuda, bangsa-bangsa di sekitarnya, serta dunia, diikuti oleh keselamatan dan pemulihan. Selanjutnya kitab Yeremia. Nah, kitab Yeremia itu kitab yang menciptakan firman Tuhan yang datang ya. Di sini menceritakan, memaparkan pernyataan penghakiman Tuhan yang pasti terhadap Yehuda. Tuhan berjanji untuk mendirikan kovenan atau perjanjian baru dengan umatnya. Yaitu selanjutnya kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan ini kebanyakan sedih ya. Kelima puisi Ratapan yang disusun secara teks terstruktur dan indah ini dalam kitab ini adalah nyanyian penguburan untuk Yerusalem yang jatuh. Selanjutnya adalah kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel menceritakan pelayanan kepada orang-orang Yahudi yang berada dalam pembuangan di Babel, baik pada masa sebelum maupun sesudah kejatuhan Yerusalem. Di dalamnya tertulis juga nasib para musuh Yehuda dan penglihatan apokaliptis terhadap masa depan Yehuda. Selanjutnya kitab Daniel. Kitab Daniel berisi kerangka rencana Allah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dalam pasal 2-7 dan penggambaran Israel pada masa dominasi orang-orang non-Yahudi. Nah, ada pula kitab-kitab Nabi kecil, yaitu seperti Hosea. Kisah Hosea dan istrinya yang tidak setia menggambarkan kesetiaan Allah dan kebejatan spiritual Israel. Selanjutnya kitab Yoel. Wabah belalang menggambarkan hari Tuhan yang akan lebih menakutkan dari itu. Allah meminta umatnya untuk bertobat supaya terhindar dari malapetaka yang akan segera muncul. Selanjutnya kitab Amos. Dalam 8 pengumuman akan penghakiman, Amos menyatakan bangsa di sekitar Israel dan akhirnya penghukuman atas Israel. Dia mendaftarkan dosa-dosa Israel yang berseru supaya mereka bertobat. Selanjutnya
Obaja. Nah, kitab Obaja itu penghukuman terhadap bangsa Edom atau keturunan Esau, karena mereka menolak untuk bersikap sebagai saudara kepada orang-orang Yehuda, yaitu keturunannya Yakub. Selanjutnya, kitab Yunus. Respons pertobatan orang-orang Niniwe terhadap pesan kenabian yang singkat dari Yunus menyebabkan Allah yang penuh kasih menyelamatkan kota. Selanjutnya, Mika. Walaupun pada penghukuman ilahi atas kebobrokan Israel dan Yehuda, kovenan atau perjanjian Tuhan dengan mereka akan digenapi dalam kerajaan Mesias yang akan datang. Selanjutnya, kitab Nahum. Nah, sekitar 140 tahun setelah pertobatan Niniwe di masa Yunus, Nahum meramalkan kehancuran kota itu karena menyembah berhala dan kebrutalan yang dilakukan mereka. Selanjutnya, Habakuk. Nah, Habakuk menceritakan setelah terusik atas rencana Allah menggunakan bangsa Babel sebagai tongkat penghukuman kepada Yehuda. Habakuk memuji Tuhan setelah memperoleh sudut pandang yang lebih baik terhadap kuasa dan rencananya. Selanjutnya, Zefanya. Itu hari kemurahan Tuhan. Hari Tuhan yang mendekat adalah waktu penghukuman yang hebat diikuti dengan berkat yang besar. Yehuda tetap dihukum, tetapi Allah akan memuliakan keadaan para remnant atau orang-orang yang tetap percaya. Selanjutnya, Hagai. Sekembali dari pembuangan di Babel, Hagai mendorong orang-orang Yahudi untuk memprioritaskan Tuhan dan menyelesaikan pembangunan bait supaya dapat menikmati berkat Tuhan. Selanjutnya, kitab Zakaria. Nah, Zakaria seperti Hagai, Zakaria mendorong orang-orang Yahudi untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Dia menghubungkan dengan kedatangan Mesias dalam berbagai penglihatan dan nubuat mesianis. Dan yang terakhir, kitab Malaiki. Nah, kitab Malaiki menceritakan keadaan rohani umat Tuhan sedang dingin, dan Malaiki menghardik mereka atas kompromi rohani dan sosial yang mereka lakukan. Jika mereka kembali kepada Allah dengan sepenuh hati, mereka akan diberkati. Selanjutnya adalah kitab Perjanjian Baru, yaitu terdapat 27 kitab. Nah, Perjanjian Baru juga dibagi menjadi beberapa, yaitu kitab-kitab Injil. Dalam Injil Matius itu menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, dalam kitab ini menyampaikan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Kabar baik ini bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja, tapi juga orang-orang di seluruh dunia. Selanjutnya, Injil Markus. Injil Markus itu menceritakan Yesus adalah hamba yang menderita. Nah, di situ dalam Markus 1 ayat 12 menampilkan Yesus sebagai seorang yang banyak bertindak dan berkarisma. Nah, karismanya tampak dalam caranya mengajar, dalam kuasanya, dan roh-roh jahat, dan dalam mengampuni dosa. Nah, dalam kitab ini perbuatan Yesus lebih ditekankan dibandingkan dengan perkataannya. Dalam Injil Lukas. Injil Lukas menceritakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Nah, dalam Injil Lukas ini menceritakan Yesus sebagai Raja Penyelamat untuk Israel dan untuk seluruh manusia. Yesus diberi tugas oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mempunyai berbagai kebutuhan. Yang terakhir, Injil Yohanes. Injil Yohanes
semuanya terbentuk kata kerja ya, itu menceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus ditampilkan sebagai firman yang kekal, telah menjadi manusia. Yesus ditampilkan sebagai firman yang kekal, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kitab ini ditulis dengan maksud supaya para pembacanya percaya bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan. Amin. Terdapat juga kitab sejarah, yaitu Kisah Rasul ya. Dalam Kisah Rasul merupakan lanjutan kabar baik yang disampaikan Lukas, memaparkan bagaimana para pengikut Yesus atau melalui pemimpin Roh Kudus menyebarkan kabar baik di Yerusalem, di seluruh Yehuda, di Samarinda sampai ke ujung bumi. Terdapat juga surat-surat surat-surat Paulus kepada jemaat. Nah, itu terdapat dalam kitab Roma. Kitab Roma isinya adalah kebenaran Allah. Dalam Roma 1 ayat 17 memaparkan kabar baik dari penghukuman kepada pembenaran, pengudusan, serta pemuliaan. Nah, pasal 1 sampai 8 memaparkan rencana Allah yang bagi orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Pasal 9 sampai 11-nya. Dan nasihat-nasihat praktis bagi orang-orang percaya, yaitu terdapat dari pasal 12 sampai 16. Selanjutnya, kitab 1 Korintus. Nah, Korintus ini adalah koreksi terhadap kehidupan dalam daging ya. Itu menceritakan mengoreksi masalah perpecahan, imoralitas, tuntutan hukum, dan kesalahan dalam melaksanakan perjamuan. Terdapat dari pasal 1 sampai 6. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan, daging persembahan berhala, ibadah, dan kebangkitan terdapat dalam pasal 7 sampai 16. Sedangkan di 2 Korintus, penghiburan dan dorongan ya kepada Paulus membela pelayannya. Nah, Paulus membela karakter, panggilan, dan otoritas kerasulannya. Sebagian besar jemaat bertobat dan dari pemberontakannya kepada Paulus. Tapi ada sebagian kecil yang mudah yang masuk. Selanjutnya kitab Galatia. Kitab Galatia itu adalah hukum Taurat. Menyanggah kekeliruan legalisme atau patuh terhadap hukum Taurat, tetapi bukan berasal dari hati yang benar. Yang menjerat jemaat Galatia memaparkan keunggulan anugerah dibandingkan hukum Taurat dan mengagungkan hidup dalam kemerdekaan dibandingkan legalisme. Selanjutnya Efesus. Nah, Efesus itu bangunan tubuh Kristus ya. Itu menceritakan memuji keadaan jemaat dalam Kristus yang ada di pasal 1 sampai 3. Dan mendorong para pembacanya untuk menjaga hidup kerohanian yang berdasar pada kekayaan rohani mereka, yaitu terdapat dalam pasal 4 sampai 6. Selanjutnya, kitab Filipi. Nah, ini hidup dalam Kristus yang menceritakan Paulus berbicara mengenai perkembangannya dalam pemenjaraan dan mendorong para pembaca untuk hidup dalam kesatuan, kerendah hatian, dan kesalehan. Selanjutnya, kitab Kolose memaparkan keutamaan Kristus dalam penciptaan, penebusan, dan hubungannya dengan kehidupan. Orang-orang Kristen telah mendapatkan segalanya sehingga tidak memerlukan lagi hal yang lain. Selanjutnya, 1 Tesalonika menceritakan Paulus memerintah jemaat Tesalonika untuk bertahan dalam iman dan menginginkan mereka akan motif dan perhatian Paulus terhadap kepentingan mereka. Paulus mendorong mereka untuk hidup suci dan mengajar mereka akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam 2 Tesalonika, Paulus mengoreksi pemahaman jemaat Tesalonika mengenai hari Tuhan. Nah, Paulus menjelaskan kejadian-kejadian luar biasa
yang akan mendahului dari Tuhan itu dan mendorong para pembacanya untuk tetap bertekun. Selanjutnya, surat-surat Paulus kepada perorangan dalam 1 Timotius. Paulus mengajari Timotius mengenai masalah guru-guru palsu, berdoa di hadapan umum, para peran perempuan, serta syarat-syarat penatua dan diaken. 2 Timotius, kesetiaan dalam pelayanan ya. Petunjuk untuk memperlengkapi dan memberi semangat pada Timotius supaya setia dan kokoh dalam menghadapi kesulitan dan peperangan rohani. Dalam kitab Titus, memaparkan persyaratan bagi penatua dan menginstruksikan Titus untuk menuntaskan kewajibannya kepada berbagai macam kelompok yang ada di gereja. Selanjutnya kitab Filemon. Filemon menceritakan Paulus memohon kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus dan menganggap dia bukan lagi sebagai budak, melainkan saudara dalam Kristus. Nah, terdapat juga surat-surat umum ya. Nah, kitab itu salah satunya kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu menceritakan keunggulan Kristus, memaparkan keunggulan pribadi, keimanan, dan kuasa Kristus dibandingkan semua orang yang mendahuluinya dan memberi semangat bagi para pembaca supaya mereka dewasa dan kokoh dalam iman. Kitab Yakobus. Kitab Yakobus menceritakan petunjuk praktis mengenai iman yang benar bagi para pembaca, orang-orang Yahudi Kristen, untuk menerapkan iman mereka dalam perbuatan nyata. Selanjutnya 1 Petrus. Itu menceritakan menderita bagi Kristus. Nah, menghibur dan menguatkan orang-orang yang mengalami penganiayaan karena iman dalam Kristus. Mereka diberi semangat untuk mengembangkan ketundukan dalam memandang penganiayaan tersebut. Selanjutnya kitab 2 Petrus. Itu menceritakan bertahan melawan nabi-nabi palsu. Menangani perlawanan internal dalam bentuk guru-guru palsu yang menjerat orang-orang percaya ke dalam kesalahan iman dan perilaku mereka. Memohon untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Kristus. Selanjutnya kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes itu menceritakan tentang persekutuan dengan Allah. Itu menceritakan mengeksplorasi dimensi-dimensi persekutuan antara orang-orang yang ditebus dengan Allah. Nah, orang-orang percaya itu harus berjalan dalam terangnya dan menyatakan kisahnya dan hidup menetap di dalamnya. Selanjutnya 2 Yohanes. 2 Yohanes menceritakan menghindari persekutuan dengan guru-guru palsu. Nah, dalam kitab ini Yohanes memerintahkan para pembaca untuk tetap bertekun dalam kebenaran ajaran rasul-rasul dan mengingatkan mereka untuk berjalan dalam kasih dan menghadiri guru-guru palsu. Selanjutnya 3 Yohanes. Kisah dalam kebenaran menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Nah, dalam Yohanes ini, Yohanes berterima kasih kepada Gaius yang telah mendukungnya untuk mengadakan perjalanan demi memberikan kebenaran. Nah, sikap Gaius ini sangat berlawanan dengan Diotrephes yang menolaknya dan mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah Yudas, berjuang demi iman. Penjelasan mengenai guru-guru palsu serta bagaimana karakter dan perilaku mereka. Selain itu, juga memaparkan mengenai penghukuman yang akan mereka terima. Yudas memberi semangat kepada para pembaca untuk membangun diri mereka sendiri dalam kebenarannya dan bertekun dalam iman. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini menceritakan tentang kedatangan Kristus.
Kristus yang telah dimuliakan memberi pesan kepada 7 jemaat dalam pasal 1-3. Kitab ini juga memaparkan penglihatan mengenai penghukuman terhadap orang-orang yang memberontak. Kemudian diikuti dengan kedatangannya yang kedua kali dalam pasal 4-19. Akhir zaman ditutup dengan gambaran mengenai langit dan bumi. Langit dan bumi yang baru dan kemegahan Yerusalem yang baru pada pasal 20-22. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih.